Bab 1641. Sebagai prajurit kelas raja, Alfred tidak kesulitan mengalahkan sekelompok huligan. Sementara itu, Hound ketakutan saat melihat Zeke mendekat dengan ganas dengan belati di tangan. Dia berteriak, "Kak, kamu tidak bisa menyakitiku. Tuan keempat mendukung kita. Menyakitiku berarti melawannya, dan dia tidak akan membiarkanmu lolos." Mendengar itu, Zeke berubah pikiran seketika itu juga. Awalnya, dia ingin membunuh Hound. Tapi sekarang dia tidak lagi ingin melakukannya, karena membunuh Hound tidak cukup untuk mengurangi rasa sakitnya karena kehilangan istrinya. Untuk benar-benar menyelesaikan pembalasannya, dia harus membasmi dalang sejati di baliknya kematian Lacey. Zeke memelototi Hound. "Aku akan memberimu 10 menit untuk membawa bosmu ke sini, atau aku akan membantai semua orang di keluargamu." Hound langsung setuju, "Beri aku 10 menit, kalau begitu." Setelah mengeluarkan ponselnya dengan jari-jarinya yang meraba-raba, Hound menelepon. "Tuan keempat, cepatlah datang. Seseorang mencoba membunuh kita. Saya menyebutkan nama Anda, tetapi itu hanya membuat penyerang kami semakin marah. Dia bersikeras bahwa Anda bukan apa-apa baginya. Saya hanya diberi waktu 10 menit. Tolong cepat dan selamatkan kami." Saat Hound selesai, Zeke mengangkat pedangnya dan melepaskan serangkaian ayunan. Saat berikutnya, dia memotong anggota tubuh Hound dan bawahannya. Darah memuntahkan kemana-mana sementara anggota tubuh yang dipotong berserakan di lantai. Ark! Jeritan kesakitan bergema di seluruh jalan. Terengah-engah kaget, para tetangga terkejut dengan pemandangan mengerikan itu. Pemuda ini benar-benar kejam. Salah satu dari mereka bertanya dengan hati-hati, "Tuan, apakah Anda suami Lacey?" Zeke mengangguk. "Saya." Pada saat yang sama, dia mengamati tetangga dengan rasa ingin tahu, karena dia tidak yakin apa yang mereka lakukan. Mereka dengan ramah menasihatinya, "Tuan, Anda harus membawa Lacey dan melarikan diri. Tuan keempat bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng." Petik 2. Zeke menyadari dari nada mereka bahwa mereka memiliki niat baik. Karena itu, dia bertanya, "Apakah kamu datang ke sini untuk membantu Lacey?" Para tetangga mengangguk. "Terima kasih," ucapnya tulus. Setelah itu, dia mengeluarkan jarum amunisinya dan merawat luka mereka untuk mereka. Saat melakukannya, dia berkomentar, "Tolong ceritakan lebih banyak tentang Tuan keempat." Para tetangga mulai mengobrol tanpa henti. Dia adalah seseorang yang sangat kuat. Dia adalah kepala asosiasi seni bela diri Ateville. Oleh karena itu, semua seniman bela diri di Ateville berada di bawah yurisdiksinya. Dengan kata lain, satu hentakan kakinya akan mengirimkan riak ke seluruh Ateville. Zeke tertarik. Oh. Dia telah mengetahui bahwa Ares telah memiliki lencana Tigon milik 3 inspektur, 6 pengawas, dan 34 templar. Oleh karena itu, semua prajurit di Rahasia, termasuk Tuan keempat, berada di bawah kekuasaannya. Mungkinkah Tuan keempat menjalankan perintah Ares ketika dia mengirim Hound untuk mengambil nyawa Lacey? Itu penjelasan yang paling mungkin. Kalau begitu, aku akan menghancurkan Tuan keempat sebelum membantai Ares. Tidak mungkin aku akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka karena telah menyakiti istri dan anakku. Dalam waktu kurang dari 10 menit, pintu halaman ditendang terbuka. Sekelompok besar pria menerobos masuk dan dengan cepat mengepung tempat itu. Namun, itu tidak semuanya. Di luar halaman, lebih dari 100 seniman bela diri juga berkumpul. Di kepala kelompok itu ada seorang pria berpenampilan sopan dengan setelan jas. Tanpa ragu, dia adalah Tuan keempat. Mau tak mau dia terkesiap ketakutan saat melihat kondisi mengerikan yang dialami Hound dan anak buahnya. Orang kejam macam apa yang mampu mencabik-cabik manusia dengan begitu kejam? Dia menyapu pandangannya ke sekeliling untuk mengamati kerumunan. Pada saat itu, semua orang gemetar ketakutan akan Tuan keempat yang menargetkan mereka. Akhirnya, perhatiannya jatuh pada Zeke, karena dia bisa merasakan aura pembunuh datang darinya. Sepertinya hanya dia yang memiliki keberanian dan keterampilan untuk melakukan tindakan kejam seperti itu. Bab 1642. Tuan keempat mencibir, "Apakah kamu yang bertanggung jawab?" Zeke menyipitkan matanya. "Apakah Anda bos Hound? Apakah Anda memerintahkan dia untuk mencelakai istri dan anak perempuan saya?" Tuan keempat tidak tahu bahwa Lacey adalah istri Marsekal Agung, apalagi menyadari bahwa pria yang berdiri di hadapannya adalah Marsekal besar itu sendiri. Dia mengangguk dengan angkuh. "Ya,
Jadi apa yang akan kamu lakukan untuk itu? Zeke bertanya, jadi, apakah Anda memiliki atasan? Tolong dapatkan semuanya di sini sehingga saya dapat menghemat waktu saya dan membasmi kalian semua sekaligus. Petik 2. Tuan keempat bergemuruh, kamu bodoh yang bodoh. Beraninya kau mengucapkan kata-kata kurang ajar seperti itu. Mengesampingkan 200 seniman bela diri yang datang bersamaku, aku sendiri sudah cukup untuk menghancurkanmu. Mungkin kamu tidak sadar, tapi aku adalah prajurit kelas Archduke. Hanya beberapa warrior luar biasa di Rahasia yang bisa mengalahkanku, tapi jelas bukan orang sepertimu. Zeke menghela nafas kecewa ketika dia menyadari bahwa dia telah melebih-lebihkan Tuan keempat. Jelas, Tuan keempat hanyalah orang dungu. Faktanya, Zeke akan menodai tangannya jika dia secara pribadi menghabisi pria itu. Beraninya dia menyatakan bahwa hanya beberapa orang di Rahasia yang bisa mengalahkannya. Itu konyol. Mengesampingkan prajurit kelas raja dari 4 sekte tersembunyi dan prajurit kelas raja resmi yang dipimpin oleh Ares, salah satu dari 600 prajurit Azure Dragon mampu menghancurkannya. Mengingat betapa rendahnya prajurit keempat Lord, Zeke memutuskan untuk membiarkan Alfred menghabisinya. Namun, para tetangga tidak berada di halaman yang sama dengan dia. Meskipun mereka tidak tahu seberapa kuat seorang prajurit kelas Archduke, mereka sadar bahwa Marsekal Agung Rahasia adalah seorang prajurit kelas Archduke juga. Dengan logika itu, mereka berpikir bahwa Tuan keempat pasti sangat kuat, mengingat dia setara dengan Marsekal Agung. Akibatnya, mereka tidak optimis tentang peluang Zeke untuk bertahan hidup. Ketika mereka mencoba membujuk Zeke untuk mundur dan menyerah, dia menjawab, "Jangan khawatir. Dia belum pantas mendapatkan perhatian pribadi saya." Kemudian dia menoleh ke Alfred dan berkata, "Alfred, jadilah tamuku." Alfred mengangguk. "Serahkan padaku." Berdiri, dia mendekati Tuan keempat selangkah demi selangkah. Tuan keempat sangat marah. Beraninya anak ini memandang rendah saya. Sungguh sebuah penghinaan. Dia menginstruksikan bawahannya, turunkan dia. Dengan tatapan ganas di mata mereka, para prajurit memperketat pengepungan mereka. Alfred menyeringai. "Fourth Lord, kamu begitu penuh dengan dirimu sendiri. Biarkan aku melihat seberapa kuat anak buahmu, kalau begitu." Petik 2. Menarik keluar tempat rokok, dia menyalakannya dan merokok dengan santai. Semua musuh di halaman marah. Bagaimana dia masih punya mood untuk merokok dalam keadaan seperti itu? Dia pasti memandang rendah kita. Bunuh dia. Para prajurit di halaman meraung saat mereka menyerang Alfred. Pupil para tetangga mengerut saat mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka. Orang tua itu sudah mati. Semua pria ini adalah seniman bela diri, tidak seperti Hound dan bawahannya yang hanya penjahat jalanan. Dia mungkin bisa mengalahkan Hound, tapi hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang kelompok prajurit yang berkali-kali lebih kuat dari Hound. Beberapa tetangga secara bertahap menutup mata mereka, karena mereka tidak tahan untuk menonton. Saat kedua belah pihak bentrok, musuh yang lebih muda meluncurkan tinju mereka dengan tegas ke arah Alfred. Namun, Alfred tetap tidak terpengaruh saat dia menghindari serangan dengan mudah. Alih-alih terlihat seperti seseorang berusia 70-an, dia bertarung seolah-olah dia berada di puncak masa mudanya. Setiap kali dia memiliki kesempatan, dia akan menusukkan rokoknya ke kepala musuh. Setiap kali dia menyerang, dia akan menemukan targetnya dan melumpuhkan penyerang. Bab 1643. Sama seperti mesin pembunuh, dia akan mengalahkan musuh-musuhnya kemanapun dia pergi. Dalam waktu kurang dari 10 menit, 30 pejuang musuh telah lumpuh, sementara asap dari rokok Alfred masih mengepul ke udara. Sambil menghirup dengan puas, Alfred mencibir, "Sungguh sekelompok pecundang. Namun, Anda berani menantang saya. Kamu hanyalah lelucon." Petik 2. Para tetangga ternganga melihat apa yang baru saja terjadi. Wow, orang tua ini benar-benar bisa menendang pantat. Mereka seumuran dengan Alfred, tetapi mereka bahkan kesulitan berjalan, sedangkan gerakan dan tendangan Alfred lebih mengesankan daripada seorang pemuda. Tidak mungkin mereka tahu bahwa Alfred belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Hanya dengan kekuatan mentah saja, dia dengan mudah mengalahkan para seniman bela diri itu. Jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, para seniman bela diri itu akan dilenyapkan sekaligus. Tuan keempat terguncang untuk sementara waktu tetapi dengan cepat memulihkan ketenangannya. Jadi bagaimana jika orang tua itu bisa bertarung? Dia mungkin setara denganku di kelas Archduke. Selain itu,
para pejuang di luar halaman pasti akan bisa mengalahkannya. Alfred terus mengejek, hanya itu yang kamu punya. Karena kamu bahkan tidak bisa mengalahkan orang tua, beraninya kamu datang ke sini. Tuan keempat mengepalkan tinjunya. Tidak heran kamu tidak perlu takut. Menurutku kau memiliki kekuatan sebagai prajurit kelas Archduke. Pak Tua, saya mengenali bakat Anda. Jika Anda bersedia untuk tunduk kepada saya akan mengampuni hidup Anda. Tetapi jika Anda menghalangi saya, hari ini akan menjadi hari terakhir Anda di dunia. Alfred sangat marah. Cek kamu, bastard. Hari ini, aku akan menghajarmu jika itu hal terakhir yang kulakukan. Ketika dia menyadari bahwa Alfred tidak akan menyerah, Tuan keempat memanggil anak buahnya di luar, masuk dan kirim benda tua ini ke neraka. Seniman bela diri yang berjaga di luar menyerbu ke halaman. Mengingat ada hampir 100 dari mereka, halaman tidak bisa menampung mereka semua. Khawatir bahwa tetangga akan berakhir dengan kerusakan tambahan, Zeke menarik mereka ke sudut. Mereka berkomentar dengan suara gemetar, "Nak, kamu mendengarnya sendiri. Tuan keempat adalah prajurit kelas Archduke. Jika dia masuk, kami takut." Zeke meyakinkan mereka, tidak ada yang perlu ditakuti. Prajurit kelas Archduke tidak berbeda dengan semut bagiku. Itu bahkan tidak layak disebut. Para tetangga tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pemuda ini benar-benar tahu bagaimana menyombongkan diri. Berdasarkan pemahaman mereka, Marsekal Agung tidak terkalahkan sebagai prajurit kelas Archduke, namun Zeke tampaknya tidak terganggu. Akibatnya, mereka bingung melihat betapa percaya diri Zeke. Bunuh dia. Setelah mengeluarkan teriakan perang, Tuan keempat memimpin kelompok itu dan menyerang Alfred. Mengikuti di belakangnya adalah 100 seniman bela diri. Alfred melemparkan tempat rokoknya ke Zeke. Williams, ini terbuat dari tembakau yang ayah saya tanam sendiri. Nikmatilah. Tentu. Zeke menerima tempat rokok dengan senyum tipis. Dia tahu bahwa Alfred akan melepaskan kekuatannya yang sebenarnya. Berdiri di posisinya, Alfred memiliki sikap mantap dan tidak terlihat seperti akan membela diri. Saat musuh mendekatinya, Alfred tetap tidak bergerak. Baru setelah Tuan keempat datang dalam jangkauan dan meluncurkan pukulan, Alfred membuat gerakannya. Dengan sentakan tubuhnya, ledakan energi yang kuat memancar ke seluruh. Energi yang dilepaskan seperti gelombang kejut yang meledak-ledak, dan itu menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Ketika Tuan keempat terkena gelombang kejut, dia dikirim terbang. Menabrak dinding, dia menyebabkan dinding runtuh karena benturan. Meskipun menjadi prajurit kelas Archduke, Tuan keempat terluka parah. Faktanya, bawahannya, yang merupakan seniman bela diri biasa, mengalami hal yang lebih buruk. Meskipun mereka tidak berada dalam jarak dekat dari Alfred, mereka terpesona oleh ledakan itu. Bab 1644. Dinding di sekitarnya juga telah diratakan oleh energi yang dikeluarkan Alfred. Sekelompok pria berserakan di lantai. Banyak dari mereka menangis kesakitan atau kehilangan kesadaran. Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan untuk dilihat. Menyaksikan pemandangan di depan mereka, para tetangga semua tercengang. Apa yang baru saja terjadi? Para pria, termasuk Tuan keempat, semuanya terpesona bahkan sebelum mendekat. Apakah orang tua itu memiliki bom yang diikatkan padanya? Jika itu masalahnya, mengapa dia tidak terluka sama sekali? Para tetangga hanyalah orang biasa dan tidak tahu apa itu energi. Bahkan, banyak dari mereka yang berspekulasi bahwa Alfred tahu sihir. Terperangkap di dalam puing-puing dinding yang runtuh, Tuan keempat harus mengeluarkan banyak upaya untuk berjuang bebas. Meskipun dia terpotong oleh puing-puing, itu tidak seberapa dibandingkan dengan luka yang dia derita dari gelombang kejut energi. Ledakan itu telah memberikan pukulan telak ke semua organ internalnya. Melihat Alfred dengan ngeri, dia berseru, "Kak, kamu baru saja melepaskan energimu. Prajurit kelas raja. Kakak prajurit kelas raja. Apa yang dilakukan prajurit kelas raja di sini? Siapa kamu?" Sekarang jelas bagi Tuan keempat bahwa Alfred adalah bawahan Zeke. Mengingat dia memiliki seorang prajurit kelas raja sebagai pengikut, pemuda ini pasti seseorang yang berstatus tinggi. Zeke berjalan ke Tuan keempat. "Aku yakin ada seseorang yang mendukungmu. Bawa dia ke sini sekarang, atau Anda sendiri yang harus menanggung semua dosa mereka. Bahkan jika seluruh keluargamu musnah, itu tetap tidak akan cukup." Tuan keempat segera menjawab, "Baiklah, baiklah. Aku akan segera menelepon mereka. Jangan sakiti aku."
Para tetangga benar-benar terkejut melihat Tuan Keempat yang tinggi dan perkasa berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Tuan Keempat mengeluarkan teleponnya dengan tangan gemetar dan membuat panggilan. "Bos, tolong kirimkan bala bantuan, ada prajurit kelas raja yang membuat kekacauan di sini. Seluruh situasi menjadi tidak terkendali." "Baiklah, aku akan menunggumu di sini." Setelah dia mengakhiri panggilan, jantungnya yang berdebar akhirnya menjadi tenang. Lagi pula, bosnya adalah seorang prajurit kelas raja yang memiliki banyak prajurit kelas Pangeran Agung di bawah komandonya. Kekuatan gabungan dari seorang prajurit kelas raja dan sekelompok prajurit kelas Archduke lebih dari cukup untuk menghancurkan orang tua ini. Ketika panggilan berakhir, Zeke bertanya, "Apakah Anda punya kartu truf lain?" Tuan Keempat menggelengkan kepalanya. "Saya punya satu yang akan mengambil hidup Anda." Zeke menjawab, "Kalau begitu, kamu tidak akan membutuhkan tanganmu lagi." Jantung Tuan Keempat berdetak kencang. Apa artinya? Sebelum Tuan Keempat bisa bereaksi, Zeke mengangkat pedang di tangannya dan melepaskan serangkaian tebasan. Saat berikutnya, anggota tubuh Tuan Keempat semuanya terputus. Ark! Tuan Keempat menjerit kesakitan. Mengabaikan Tuan Keempat, Zeke kembali ke rumah untuk memeriksa Lesi. Setelah merawatnya dengan jarum amunisi dan memberinya obat spiritual, Zeke berhasil menstabilkan kondisinya. Karena itu, hidupnya tidak lagi dalam bahaya. Sayangnya, masih belum ada tanda-tanda dia sadar kembali. Merasa ada yang tidak beres, Zeke memeriksa denyut nadinya. Dari sana, dia samar-samar bisa mendeteksi energi negatif yang berada di dalam tubuhnya. Energi negatif adalah bentuk energi yang digunakan oleh orang-orang dari Netherworld. Bagaimana Lesi berhubungan dengannya? Dia pasti bertemu seseorang dari Netherworld. Selain itu, mereka pasti telah berinteraksi untuk jangka waktu tertentu. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, Zeke bertanya, "Di mana putriku, Missy?" Bingung, para tetangga menggelengkan kepala. Sejak mereka tiba, mereka tidak melihat Missy sama sekali. Tatapan Zeke kemudian jatuh pada Hound. Hound dengan cepat mengaku, baru saja, seorang lelaki tua yang tampak menakutkan muncul dari sudut dan menculik Missy. Kami tidak ada hubungannya dengan dia. Faktanya, kami belum pernah melihatnya sebelumnya." Bab 1645. Bogey berkabut. Jelas bahwa dia berasal dari Netherworld. Bogey mengatakan bahwa misi itu alami, dan dia menganggap bakat bela dirinya disia-siakan dengan tinggal di sini adalah sebuah parodi. Hound berkata di antara gagap. Dia pasti membawanya pergi untuk magang di bawahnya, jadi dia seharusnya tidak dalam bahaya fana. Demon itu. Dengan sentakan tangannya, Zeke menghancurkan papan kayu tempat tidur menjadi berkeping-keping. Pada saat ini, Zeke bertekad untuk menyerang markas Netherworld dan menempatkan mereka ke dalam api dan pedang. Zeke melihat ke arah Alfred. "Apakah kamu tahu di mana markas Netherworld berada?" Alfred menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan negatif, "Tidak. Namun, aku bisa memikat para penghuni Netherworld ketika malam tiba dan memeras lokasinya dari mereka." "Bagus. Kami akan bekerja untuk mengamankan informasi itu malam ini, dan kemudian saya akan membanjiri markas mereka dengan darah." Zeke mendidih. "Dipahami," tegas Alfred. Tak lama setelah itu, derap langkah kaki yang tidak rapi mendekat dari kejauhan, untuk menyenangkan Dewa Keempat. "Jika bos menyelamatkan dan membuat saya segera dirawat di rumah sakit, anggota tubuh saya mungkin masih disambungkan." "Bos, tolong aku." Dia melengkungkan lehernya dan berteriak. Ledakan. Sosok yang menjulang turun dari langit dan mengguncang bumi ketika dia mendarat, mengirimkan awan debu ke segala arah. Aura mengesankan yang dia pancarkan hanya mencekik massa. Zeke yang cerdas segera tahu bahwa ini pasti, bos Tuan Keempat. Bukankah ini salah satu inspektur dari 3 inspektur dan 6 inspektur? Semua pemimpin dari 34 Templar, 3 inspektur, dan 6 pengawas, termasuk 1 inspektur di depan mereka, dibawa pergi oleh Zeke pada ujian nasional seniman bela diri terakhir. Baginya, mereka semua sejak itu telah dibebaskan oleh Connor. Pria itu mengamati seluruh pemandangan di depannya sebelum tatapannya jatuh pada Tuan Keempat. Apa gunanya aku untuk bajingan sepertimu?" Tuan Keempat menundukkan kepalanya karena malu. "Saya telah gagal dalam tugas saya dan akan menerima hukuman apapun yang Anda anggap pantas, bos. Siapapun yang bertanggung jawab atas ini lebih baik bertanggung jawab," kata pria itu dengan dingin.
Alfred menarik rokoknya. Saya. Arogansi belaka. Pria itu meraung. Aku adalah inspektur bela diri, Camul, yang kepadanya semua prajurit rahasia harus tunduk di hadapanku. Selain tidak merendahkan dirimu di hadapanku, kamu juga berani membuka mulutmu. Apakah kamu tidak menyadari kejahatanmu? Sadar pantatku, jawab Alfred. Jika Anda ingin berkelahi, hentikan omong kosongnya, dan ayo kita lakukan. Keberanian dia. Camul dalam kondisi yang tepat. Aku memberimu satu kesempatan terakhir, Pak Tua. Hukuman untuk pelanggaran kode cara bela diri adalah kematian, tetapi dengan mempertimbangkan bakat Anda, saya akan menyelamatkan hidup Anda jika Anda berlutut dan menyerahkan diri kepada saya. Kalau tidak, aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Alfred tersenyum pahit. Akui saja jika kakimu mulai dingin. Berhenti mengoceh dan ambil keputusan. Aku tidak punya waktu seharian. Bagus. Sangat bagus. Kesabaran Camul sudah habis. Kalau begitu, akan mengabulkan keinginanmu. 4 penjaga. Atas pesanan Anda, Tuan. 4 Archdukes melangkah maju dan membungkuk ke arah Camul. Bantu aku sementara aku mengambil nyawa orang malang ini. Dipahami. Para Archdukes menegakkan punggung mereka dan memandang dengan membunuh ke arah Alfred. Minggir, Alfred, kata Zeke. Serahkan mereka padaku. Meskipun kemampuan Alfred melebihi kemampuan Camul dan 4 penjaga, masih perlu beberapa waktu baginya untuk mengirim mereka, jadi Zeke memutuskan untuk membawa mereka secara pribadi karena dia lelah menunggu. 10 menit, Tuan Williams. Hanya itu yang saya butuhkan, jawab Alfred yang enggan. Meskipun telah mengembangkan bakatnya selama bertahun-tahun, Alfred telah terkurung di desa nelayan kecil ini sepanjang hidupnya dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengujinya. Jadi, bagaimana dia bisa rela melewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan apa yang bisa dia lakukan?